yang udah bikin aku merasa dibuang seumur hidup aku. Berapa harga diri aku, Om? Enggak, itu bukan keinginan Om. Tapi tetap ada, Om. Pertemuan antara Akila dan Om Leon terjadi tepat di depan rumah kontrakan. Suasananya masih harus mengikuti kondisi mental Akila yang lagi ada di fase meledak. Fase dimana semua emosi yang selama ini terus dipendam akhirnya bisa ditumpahkan secara langsung di hadapan orang yang telah dianggap sebagai penyebab dirinya bisa berada di posisi yang menyakitkan itu. Gimana pun juga ya, selama bertahun-tahun ini Akila terus dicekokin pikiran kalau dirinya hanyalah anak buangan, dijual demi sejumlah uang. Jadi wajar banget kalau sekarang Akila butuh waktu buat melampiaskan semua kemarahan ke orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas hidupnya yang terasa hancur. Di titik ini isi kepala dan respon tubuh Akila bahkan belum siap untuk menerima fakta lain. Apalagi kalau ternyata ada kebenaran lain yang akan lebih menyakitkan untuk didengar. Untuk sekarang yang Akila butuhkan cuma satu, ruang buat mengeluarkan semua unek-uneknya, rasa sakit dan kecewanya dengan keyakinan yang masih begitu kuat kalau apa yang selama ini dikatakan oleh Mama Mayang adalah kebenaran yang mutlak. Ironisnya di sisi lain, Om Leon dengan sikapnya yang cenderung lemah dan penuh penyesalan, bertahun-tahun hidup dalam rasa bersalah buatnya nggak punya kekuatan buat menghadapi ledakan emosi Akila secara tegas. Apalagi saat Om Leon harus menyaksikan sendiri betapa hancurnya kondisi mental Akila saat itu. Lagi pula nih, setiap kali Om Leon mencoba memberi penjelasan ataupun bantahan, yang ada Akila langsung menolak untuk mendengarnya. Buat Akila semuanya sederhana. Akila cuma butuh jawaban iya atau enggak. Tapi justru di situ letak sulitnya, karena dalam kondisi seperti ini setiap kata yang keluar dari mulut Om Leon malah terdengar seperti pengakuan. Dan memang ya, di balik semua itu ada satu fakta yang nggak bisa dielak. Leon pernah menerima transferan uang dari Mayang. Terlepas uang itu akhirnya dipakai atau enggak, tetap aja ada angka di balik penyerahan Akila. Dan itu cukup untuk membuat semua terasa seperti transaksi di mata Akila. Jadi setiap permohonan maaf yang keluar dari Om Leon, meskipun tulus dan penuh luka, justru terasa makin menyakitkan. Apapun yang dilakukan Leon saat ini, yang jelas akan terlihat salah di mata Akila. Dan sikap Akila ini wajar banget sih guys. Bahkan tanpa harus punya gangguan mental BPD pun orang normal juga bisa ya masuk ke fase penolakan seperti ini. Jadi sangat wajar jika Akila masih butuh waktu untuk pelan-pelan memproses semuanya lagi, sampai nanti Akila benar-benar siap berpikir lebih jauh. Kenapa Leon menyerahkan Akila dan lebih mempertahankan Lydia, atau tentang bagaimana kehidupan Om Leon setelah itu. Sementara itu baik Devon, Zara, Lydia, Fata, Ole dan Harry cuma bisa diem jadi penonton. Mereka tahu ini bukan momen buat ikut campur. Biarkan Akila meluapkan semuanya dulu. Biarkan juga Akila yang menentukan apakah Akila masih mau mendengar penjelasan lebih lanjut dari Om Leon atau justru memilih pergi saat itu. Namun nih, kalau misalnya Akila memutuskan pergi saat itu juga, pertanyaannya Akila akan memilih pulang bareng siapa? Secara logika ya guys, Harry punya kemungkinan paling besar. Dengan ingatan Akila yang sudah kembali, Akila pasti sadar dong kalau Harry masih berstatus pacarnya. Dan setahu Akila kan Harry nggak pernah melakukan kesalahan apapun. Bahkan di hari launching itu, misalnya Akila sempat terpikir mungkin aja Harry ikut merahasiakan semuanya. Ya Akila pun harusnya sadar semua yang dilakukan Harry demi melindungi mentalnya. Di sisi lain ada Fata. Di hari launching justru Fata lah yang dipilih Akila, dan entah kenapa ada rasa nyaman di sana. Meskipun ya Akila sendiri mungkin gak mau terlalu memikirkan perasaan itu saat ini, namun Fata juga tipe yang gak akan tenang sebelum menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Bisa aja nih Fata tetap menawarkan Akila untuk pulang bersamanya, atau seenggaknya Fata standby kalau ternyata Akila lebih membutuhkannya. Belum lagi ada Ole, sosok sahabat yang pernah jadi bagian dari banyak momen seru mereka bertiga. Kehadiran Ole bisa jadi pengingat rasa aman yang sederhana. Tapi di tengah semua itu ada kemungkinan lain. Akila mungkin justru memilih jalan yang paling netral, pulang bersama Jaya, naik taksi online kan, bersandar di bahu Zara yang mulai terasa nyaman lagi, sambil menjauh dari semua orang yang terlibat dalam konflik ini. Karena jauh dalam dirinya, Akila mungkin sadar guys, perasaannya pun sudah mulai bercabang, bahkan sebelum hari launching itu terjadi. Dan kalau Akila harus memilih salah satu antara Harry atau Fata, justru itu yang bisa bikin pikiran Akila makin bising. Perasaan nggak nyaman yang sulit dijelaskan bisa datang lagi, dan mungkin akan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kalau nanti akhirnya Akila memilih pulang bareng Zara naik taksi online, nah saat itu Harry dan Fata nggak punya pilihan selain menerima. Mereka cuma saling pandang, sama-sama paham ini bukan soal siapa yang paling berhak ya, bukan waktunya adu peran sebagai mantan atau pacar. Karena di mata Akila sekarang semua itu cuma status. Kalau hati Akila nggak nyaman ya siapapun tetap terasa seperti orang lain. Dan memang ini bukan saat yang tepat buat Akila memilih di antara mereka. Sepanjang perjalanan itu Zara bakal jadi satu-satunya tempat Akila bersandar. Zara
Zara akan nemenin tanpa banyak tanya, ikutan nangis sesekali membelai rambut Akila, memastikan satu hal sederhana, Akila enggak terus merasa sendirian, enggak harus sok kuat sendirian, enggak harus menjelaskan apa-apa kalau belum siap. Zara akan selalu ada, cukup untuk mendengarkan semua cerita tanpa menghakimi jika Akila emang udah siap. Namun kebersamaan bestie sedekat nadi ini pun juga ada batasnya. Begitu sampai di rumah ya, Akila akan dihadapkan pada ruang yang lebih tenang bersama Dr. Alma, hanya berdua, tempat dimana Akila bisa bicara lebih dalam, lebih jujur tanpa gangguan. Setelah itu yang paling Akila butuhkan cuma istirahat. Energinya terkuras habis oleh amarah dan ledakan emosi tadi. Tidur jadi satu-satunya cara buat meredakan pikiran Akila yang masih terlalu penuh. Sementara itu baik Harry, Fata dan Ole pasti akan segera menyusul menuju rumah Akila. Namun tanpa ada yang menyadari kalau Harry dan Ole kembali saling melirik diam tapi penuh curiga. Dugaan mereka makin kuat tentang perang dua hacker semalam yang menyerang sistem milik Starling. Tapi bahkan di tengah kecurigaan itu ada hal yang lebih mendesak. Mereka harus ke teras kafe. Ya, suasana di teras kafe udah terlanjur kacau. Kabar hilangnya Akila menyebar cepat, bikin semuanya panik. Rama bahkan sudah menurunkan anak buahnya untuk mencari ke setiap sudut. Mohan jadi orang terakhir yang tahu situasinya, karena saat itu Mohan masih berusaha menenangkan Raisa. Sampai akhirnya kabar dari Noel datang dan semuanya berubah. Mohan dan Raisa langsung bergerak ke teras kafe mencari kepastian di tengah kekacauan. Dan kehebohan itu akan baru benar-benar mereda saat Fata, Zara dan Harry muncul membawa kabar kalau Akila udah ditemukan. Nah, di sini lagi-lagi Zara jadi saksi yang pertama mau dihubungin Akila, dan Zara tahu bagaimana semuanya terjadi walaupun nggak mungkin menjelaskan detailnya. Di tengah kerumunan itu, Devon pasti sudah menyusul ke sana, guys. Ada rasa hangat yang makin tumbuh di hatinya melihat kekompakan mereka, sesuatu yang sangat jarang, bahkan mungkin nggak pernah dirasakan oleh Devon. Dengan gaya khasnya yang nggak bisa diam, mungkin ya Devon akan ikut bercerita heboh jadi saksi bahwa tadi sempat bertemu Akila. Berbeda dengan Ole, tetap tenang, kalem, tapi matanya nggak pernah benar-benar diam, sesekali tertuju ke Mohan juga ke Harry. Belum jelas apakah Ole udah tahu kalau Mohan sebenarnya adalah anak kandung dari bos Ares, tapi yang pasti Mohan pun merasakan hal yang sama. Ada sesuatu dari cara Ole menatapnya terlalu dalam untuk sekedar kebetulan, seolah Ole tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Namun untuk saat ini Mohan harus menyimpan semua kecurigaan itu sendiri karena Raisa belum benar-benar baik-baik aja. Apalagi di momen itu Raisa harus kembali bertemu dengan Vio ya guys. Mau nggak mau nih Vio dan anak-anak Go Green pasti akan datang kalau ada sesuatu terjadi pada salah satu di antara mereka semua. Tinggal satu pertanyaan yang menggantung, apakah ini saatnya Vio akan bicara atau masih butuh waktu sebelum akhirnya berani minta maaf pada Raisa atas kejadian di sekolah kemarin. Yang jelas kehadiran Vio dan Raisa dalam satu lingkaran yang sama menimbulkan kegelisahan nih. Beberapa mungkin khawatir akan terjadi keributan part 2, terutama Vicky yang masih menyimpan kesel atas ucapan Vio sebelumnya. Tapi selama ada Mohan semuanya masih bisa dikendalikan. Wibawa Mohan cukup kuat lah untuk menahan ego masing-masing, menjaga mereka tetap utuh sebagai keluarga besar 9 ilmu. Di sisi lain, siang itu jadi salah satu hari paling menyakitkan untuk Om Leon guys. Air matanya seolah nggak ada habisnya. Rasa bersalah dan kehilangan bercampur jadi satu. Lydia terus memeluk papanya dong, ikut menangis. Lydia tahu jauh dalam hatinya Papa Leon itu nggak sepenuhnya salah. Mereka cuma terjebak dalam keadaan yang nggak memberi mereka pilihan. Tapi mungkin nih ya, di tengah semua kesedihan itu ada hal yang mulai perlu mereka sadari. Ada sesuatu yang lebih besar di balik hancurnya mental Akila. Bukan untuk mencari pembenaran guys, tapi untuk menemukan jalan pulang. Leon perlu nih mengingat kemana sebenarnya uang dari Ma yang dulu disumbangkan. Bukan untuk diambil kembali, tapi sebagai bukti bahwa dulu Leon gak pernah menjual Akila seperti yang selama ini Akila yakini. Lebih dari itu ya, Leon harus mulai melihat ulang bagaimana pola asuh Ma yang selama ini. Kenapa Akila bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa hanya anak buangan yang dijual? Dari mana semua luka itu sebenarnya berasal? Kalau Leon dan Lydia mulai menyadarin ini guys, mungkin kedepannya Leon gak perlu lagi berdiri dengan kepala tertunduk di hadapan Mayang. Mungkin justru sebaliknya, Leon bisa aja berdiri tegak, membawa kebenaran dan punya alasan kuat untuk menyelamatkan Akila dari luka yang terus ditanamkan. Ya bahkan bukan nggak mungkin semua ini berujung ke jalur hukum, atau mungkin justru Angelica dengan kekuatan hukum dan finansial yang nantinya akan mengambil peran itu. Karena gimana pun Angelica nggak pernah menandatangani persetujuan penyerahan Akila pada Mayang. Sayangnya untuk sekarang ini Angelica masih terjebak dalam perannya yang egois, keras dan penuh siasat. Padahal ya sebagai seorang ibu mungkin ada rasa sayang dan penyesalan, namun luka yang ditinggalkan terlalu dalam, terutama setelah kejadian di hari launching. Namun bayangkan guys, kalau suatu saat Akila tahu kebenaran lain, bahwa di balik semua ini ada peran Mama Mayang yang sengaja membangun narasi kebohongan untuk menjebak dan memutarbalikkan kenyataan. Luka itu mungkin akan terasa 2 kali lipat. Yang jelas ya, satu hal yang nggak bisa dipungkiri, masalah keluarga Akila masih jauh dari kata selesai.
Oke, panjang lebar tadi hanya sekedar sesi prediksi ya. Sekarang kita bahas secara singkat alur episode 533. Rupanya Fata dan Ole sempat ke teras cafe buat nyariin Akila. Siapa tahu ada yang lihat Akila ke sana. Nah, dari situlah justru kabar hilangnya Akila langsung menyebar cepat. Vicky gercep kasih tahu yang lain termasuk Giselle yang langsung nelpon Rama buat minta bantuan mencari Akila. Di saat yang sama Om Leon dan Lydia ternyata udah lebih dulu sampai di rumah Akila, tapi yang mereka dapatkan justru makian bercampur tangisan kemarahan dari Mayang. Aneh ya, Mayang seakan telah melupakan perbuatannya di masa silam. Yang ada Mayang justru meluapkan semua amarahnya ke Leon, menyalahkan Leon atas hancurnya mental Akila. Bahkan di sini Leon sampai berlutut guys, tetap aja itu terasa nggak berarti. Di mata Mayang kesalahan Leon terlalu besar untuk dimaafkan. Padahal ya tanpa Mayang sadari dirinya sendirilah yang punya andil besar dalam luka yang selama ini dipendam oleh Akila. Fata, Ole dan Harry yang ada di sana berusaha nenangin keadaan. Lebih tepatnya Ole ini yang fokus menenangkan Tante Mayang, sedangkan Fata meminta Om Leon untuk pergi dari sana. Sementara Harry memilih diam, kepalanya lagi penuh, yang dipikirin cuma satu, Akila sekarang di mana. Bahkan saking galaunya Harry sampai keluar rumah itu lupa bawa laptop, jadi saat itu nggak bisalah melacak lokasi HP Akila. Nah, di tengah situasi menegangkan ini ada momen yang sedikit canggung. Fata dengan polosnya mau pinjem laptopnya Ole tanpa mengetahui kalau itu bisa bikin Harry tahu identitas Ole sebenarnya. Tapi di sisi lain Harry juga sama tegangnya guys, karena tanpa sadar Fata hampir aja membuka identitas Harry di depan Ole. Bagusnya kebingungan itu nggak berlangsung lama ya. Tiba-tiba Zara nelponin Fata nih dengan suara panik. Zara bingung kenapa mereka membiarkan Akila datang sendirian ke rumah kontrakan Om Leon. Tanpa banyak pikir, Harry, Fata dan Ole langsung berangkat ke sana. Nah, kebetulan Fata melihat Om Leon masih berdiri di pinggir jalan, duduknya ini ya sambil menangis. Fata pun ngajak mereka ikut bareng. Sementara Harry langsung ngebut duluan. Bukan karena nggak sopan guys, tapi karena Harry yang nyetir, beda sama Fata yang duduk di samping Ole, jadi bisa lebih peka dengan sekitar. Sementara itu di rumah kontrakan Om Leon, Akila terus menggedor pintu dengan emosi yang meluap-luap. Teriakannya kencang penuh kemarahan, menuntut siapapun di dalam untuk keluar dan menemuinya. Zara yang berdiri di sana, air matanya nggak berhenti jatuh. Zara paham banget guys apa yang Akila rasakan, tapi Zara juga nggak mau nurutin Akila yang terus menyuruhnya pergi. Bukannya mundur, Zara justru membalas dengan suara yang nggak kalah tegas. Zara memilih tetap akan di sana, menegaskan nggak akan meninggalkan Akila sendirian karena Zara menyayanginya dan Zara nggak mau Akila terus pura-pura kuat menghadapi semuanya sendiri. Nah, di momen itu ketulusan Zara benar-benar sampai ke hati Akila, apalagi saat Zara bilang kalau dia adalah jayanya kamu. Pertahanan Akila runtuh dan menangislah di bahu sahabatnya. Dari kejauhan itu pemandangan tersebut bikin Devon nggak bisa nahan air mata guys, karena persahabatan keduanya begitu tulus, hangat dan begitu indah. Gak lama kemudian konvoi mobil yang membawa Om Leon akhirnya sampai. Nah, disitulah ya semua emosi yang selama ini terus dipendam oleh Akila kembali pecah. Semua pertanyaan, semua luka akhirnya keluar tanpa sisa. Tapi bahkan di momen itu panggilan yang keluar dari bibirnya masih sama, Om Leon. Bukan cuma karena Akila belum bisa memaafkan, tapi juga karena Leon sendiri masih tenggelam dalam rasa bersalah. Rasa yang membuatnya merasa terlalu hina, terlalu nggak pantas mungkin untuk minta diakui sebagai seorang ayah. Untuk sekedar berharap dipanggil papa oleh Akila pun rasanya Leon belum berani.